Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan Ulangan pasal 9. Musa masih mengingatkan bangsa Israel untuk peristiwa anak lembu emas di Gunung Horeb. Ini bukan sekedar mengulang sejarah. Musa ingin generasi baru memahami satu kebenaran yang sangat penting. Jika hari ini mereka masih berdiri sebagai umat Allah, itu bukan karena kesetiaan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah memperhatikan bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk." Ungkapan tegar tengkuk menggambarkan seekor lembu yang menolak diarahkan oleh tuannya. Ia keras kepala, tidak mau tunduk, tidak mau dipimpin. Tuhan memakai gambaran ini untuk menunjukkan kondisi rohani Israel. Saudara, dosa terbesar Israel bukan sekedar membuat patung anak lembu emas. Dosa terbesar mereka adalah hati yang terus-menerus menolak dipimpin oleh Tuhan. Dan jika kita jujur, bukankah kecenderungan itu juga masih ada dalam diri kita? Kita ingin Tuhan memberkati rencana kita, tetapi belum tentu kita mau mengikuti rencana Tuhan. Kita ingin Tuhan membuka jalan, tetapi seringkali kita menolak jalan yang Dia pilih. Masalah terbesar manusia bukan kurang mengetahui kehendak Tuhan. Seringkali masalahnya adalah hati yang tidak mau tunduk kepada kehendak-Nya. Namun bagian yang paling mengharukan dari pasal ini adalah respons Musa. Tuhan berkata bahwa Ia akan membinasakan bangsa itu dan membangun bangsa baru melalui Musa. Bayangkan, ini adalah tawaran yang luar biasa. Nama Musa bisa menjadi nama bangsa yang baru. Tetapi Musa menolak memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya ia tersungkur di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Ia berdoa syafaat bagi umat. Ia berkata, "Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat-Mu." Saudara, Musa berdiri di antara murka Allah dan umat yang berdosa. Ia memohon belas kasihan. Ia mengingat janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia memohon agar nama Tuhan tetap dimuliakan di hadapan bangsa-bangsa. Betapa indah hati seorang gembala ini. Namun Musa hanyalah bayangan. Penggenapan yang sempurna ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga berdiri di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tetapi ia melakukan lebih daripada Musa. Musa hanya berdoa, Kristus memberikan dirinya sendiri. Ia bukan hanya memohon agar hukuman ditunda, ia menanggung hukuman itu di kayu salib. Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Saudara, betapa besar penghiburan ini. Ketika kita jatuh, Kristus menjadi pengantara kita. Ketika kita gagal, Kristus tidak berhenti mendoakan kita. Ketika kita bertobat, Ia menyambut kita dengan kasih karunia. Ini bukan alasan untuk hidup sembarangan. Justru kasih karunia sebesar itu seharusnya membuat kita semakin membenci dosa dan semakin mengasihi Tuhan. Renungan hari ini menegaskan, kita memiliki juru selamat yang bukan hanya mati bagi kita, tetapi juga terus menjadi pengantara bagi kita. Kasih karunia Kristus lebih besar daripada kegagalan kita. Dan doa syafaat-Nya
memberi kita pengharapan untuk terus hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita masih mencoba membuktikan diri layak di hadapan Tuhan? Atau kita datang dengan rendah hati karena mengandalkan kasih karunia Kristus? Apakah kita juga memiliki hati yang mau berdoa syafaat bagi orang lain seperti Musa? Atau kita lebih mudah menghakimi mereka? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasihan, terima kasih karena ketika kami gagal, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus, pengantara kami yang sempurna, yang telah menyerahkan dirinya bagi kami, dan yang terus berdoa bagi kami. Lembutkan hati kami yang sering keras dan sulit dipimpin. Ajarlah kami hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan berikan kepada kami hati yang mengasihi sesama, sehingga kami juga setia berdoa bagi mereka yang sedang bergumul. Biarlah hidup kami semakin mencerminkan kasih dan belas kasihan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.